diperpanjang masa penahanan. Wah, kalau berita NM dia apa banget. Sedetail-detailnya itu dia apal. Emang perempuan ini. Cuman ya, aku makin kesini makin gak ngerti sama kasusnya NM. Yang awalnya pemerasan, kenapa sekarang jatuhnya pencucian uang? Jadi kemana-mana coba. Terus penangguhan pengamanannya tuh ditambah terus. Kenapa dia nggak dikasih clue? 1, 2. Jadi tersangka NM dan tersangka IM resmi diperpanjang masa penahanan. Wah, kalau berita NM dia apa banget. Sedetail-detailnya itu dia apal. Emang perempuan ini. Cuman ya, aku makin kesini makin gak ngerti sama kasusnya NM. Yang awalnya pemerasan, kenapa sekarang jatuhnya pencucian uang? Jadi kemana-mana coba. Ya. Terus penangguhan pengamanannya tuh ditambah terus. Kenapa dia nggak dikasih keluar dulu gitu? Kan biasanya kalau punya uang gampang ya kan. Kenapa untuk kasus yang ini agak beda gitu? Pokoknya kasusnya Nikita Mirzani itu agak-agak unik. Kenapa? Karena semuanya itu diproses begitu cepat dan dia itu ditahan. Penahanannya tuh ditambah lagi gitu dengan alasan yang kurang jelas. Soal kooperatif, dia kooperatif. Setiap ada pemeriksaan dia datang kasih bukti-bukti. Ada apa sih? Tidak dijadikan tersangka, ada apa? Padahal Nikita sudah menekan dia dan ada deal supaya Nikita tidak. Pak, itu namanya the power of money. Ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita sudah tahu lah ya, produk-produk yang dijual influencer itu ada yang overclaim, ada yang bermerkuri, berhydroquinone. Siapa tuh influencer yang emas-emas itu? Mira Hayati aja waktu ditangkap lama kan prosesnya. Sekarang ini kan yang kita pertanyakan waktu kasusnya si Nikita Mirzani, Pak, itu cepet banget. Itu aja udah aneh sebenarnya. Itu kasusnya SS sama Doktif juga nggak ada kejelasannya juga kan. Sekarang Nikita Mirzani penahanannya ditambah dan ada kasus pencucian uang juga. Pencucian uang dari mana? Kenapa tiba-tiba jadi banyak ya? Kayak ini kayaknya yang order juga banyak pesenannya. Jadi begitu. Satu geng ini kan yang saling patungan, geng sakit hati ini saling patungan, udah jadinya begitu. Mereka tuh sengaja. Jadi sini kita tuh nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Jadi ya udahlah di sana tuh dulu supaya kasus ini tuh jadinya anyep gitu, pada diem, pada nggak berani speak up. Mereka mikir, oh ini udah game over, mereka tuh menang. Ya enggak lah, malah dengan adanya kasus skincare ini, kita netizen Indo aku rasa makin pinter. Orang yang beragama belum tentu benar, belum tentu jujur, itu sih. Dan sebagian orang lagi yang udah ketahuan salah, sudah ketahuan menipu customer-customernya, jual produk yang pakai jarum yang tidak boleh, tidak ada izinnya dari BPOM. Udah, biar kasusnya itu dilupakan, udah masuk Islam. Itu sih, pokoknya bawa agama aja di Indonesia, semua kasus gampang dilupakan. Terus jangan percaya sama berita-berita yang sebenarnya udah disetting sama Kak Shell dan teman-temannya. Karena kan kita tahu mereka pakai buzzer. Jadi di sosmed ini banyak berita-berita palsu. Alasan itu juga yang buat aku males konten belakangan. Tapi makin lama makin kesini tuh makin tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya harus ditegakkan kembali ini. Sama seperti apa yang saya pikirkan. Awalnya saya merasa gitu ya, bahwa mungkin saja Nikita Mirzani memang bersalah karena diduga melakukan pemerasan, kemudian ada pengancaman dan juga TPPU. Tapi makin kesini, saya secara pribadi melihat ada semacam keanehan. Yang pertama, dari pemeriksaan menjadi tersangka dan penahanan itu terjadi begitu cepat. Saya bukan pendukung Nikita Mirzani, tapi saya hadir di sini untuk
mencari keadilan untuk Nikita Mirzani. Kalaupun nanti Nikita Mirzani dinyatakan bersalah, kita semua terutama penggemar harus berlapang dada, harus menerima keputusan dari pihak hakim. Pihak hakim pastinya sudah mempunyai analisis, kesimpulan atau apapun itu. Semakin kesini kasus dari Nikita Mirzani semakin tidak jelas. Dan kalau dibandingkan dengan dugaan kasus persekusi yang dilakukan oleh Ibu SS dan kawan-kawan, hal itu menambah ketidakwajaran dari kasus Nikita Mirzani. Sebenarnya saya bisa beralih topik untuk membahas kasus-kasus lain yang lebih ramai. Tapi untuk saat ini saya tetap konsisten untuk mengawal kasus dari Nikita Mirzani karena saya yakin ada sesuatu hal yang nantinya akan terbongkar. Dan yang bikin aneh di sini, biasanya kalau seseorang itu sudah ditetapkan menjadi tersangka, pasti akan semakin banyak netizen yang tidak respect lagi gitu ya kepada Nikita Mirzani. Tapi kalau di kasus Nikita Mirzani justru berbeda guys. Justru semakin banyak orang atau netizen yang malah berbalik memberikan dukungan kepada netizen. Contohnya Mbak Hoodie Kuning atau nama panggilannya Barbara. Dulu kan paling getol gitu ya untuk merepost story-story dari Kang Gabut yang membongkar dugaan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Tapi setelah mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya, yang mana pihak DRG yang mencari-cari Nikita Mirzani, meminta nomor telepon Nikita Mirzani, walaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan nomor telepon dari Nikita Mirzani. Akhirnya komunikasi itu dilakukan lewat perantara, yaitu Mail. Mereka yang mencari Mail. Mereka juga yang menanyakan mau berapa. DRG juga yang menanyakan nanti setelah setahun call me again akan ada perpanjangan pembayaran untuk Nikita Mirzani. Makanya netizen beranggapan bahwa sebenarnya itu adalah endorsement. Tapi satu hal yang jujur saya tidak suka dari Nikita Mirzani, yaitu suka body shaming, suka menghina fisik orang lain. Contohnya menghina fisik dari Dr. Reza Gladys. Hal itu saya tidak setuju sama sekali. Tapi untuk kasus 3 pasal yang ditetapkan kepada Nikita Mirzani, menurut saya pribadi ada banyak kejanggalan. Maka saya akan tetap hadir, saya tetap akan konsisten untuk mengawal kasus Nikita Mirzani sampai keputusan. Berikutnya ada updatean dari Nick Mind. Si Dalang lagi ketar-ketir atau yang disebut Markus. Ingat saya tidak menyebut nama. Namanya Markus, makelar kasus. Itu pun bukan saya yang menyebutkan, tapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada yang menyebut istilah Markus, Nepos, Dalang dan sebagainya. Si Dalang lagi ketar-ketir karena alatnya si Wariah masuk penjerong. Selanjutnya alat keduanya si Abu juga akan masuk karena laporannya berjalan. Jadi ada 2 laporan untuk pihak pelapor dari Nikita Mirzani. Yang pertama laporan dari Mail atas instruksi atau perintah langsung dari Nikita Mirzani lewat pengacaranya Bang Fahmi, dan kasus ini berjalan. Keterlaluan kalau kasus ini tidak berjalan karena merekam secara diam-diam tanpa seizin dari Mail. Itu sangat menyalahi aturan. Kita saja sebagai orang awam membaca aturan-aturan hukum atau pasal-pasal yang dilaporkan oleh Bang Fahmi, kita kan sudah bisa menyimpulkan seharusnya kasus ini berjalan. Kemudian ada juga panggilan untuk DRG dan suami pada tanggal 14 Mei 2025. Kalau tidak salah jam 10 pagi gitu ya, akan ada pemeriksaan pertama terkait dugaan kasus skincare. Untuk kalian semua penggemar Nikita Mirzani, kalian harus mengawal kasus ini, kalian harus bersuara, jangan berdiam diri, kalian harus ikut speak up.